Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vanessa Lestari dengan NIM 190321100050. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kelayakan usaha agribisnis, di mana saya mengambil studi kasus pada usaha telur asin Bumufida yang berlokasi di Desa Durungbedu, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Nah, pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Untuk penjelasannya tetap tonton terus video kali ini. Happy watching. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum usaha telur asin Bumufida ini. Nah, usaha ini didirikan oleh Bumufida pada tahun 2010, di mana usaha ini telah berjalan selama 11 tahun lamanya. Nah, usaha ini berlokasi di Desa Durungbedu, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Awal mula Bumufida mendirikan usaha ini yaitu berawal dari Bumufida diajak oleh seorang temannya untuk berjualan telur di pasar, yang kemudian Bumufida tertarik untuk mendirikan usaha sendiri. Nah, hal tersebut yang melatar belakangi usaha ini didirikan. Pembahasan yang pertama yaitu aspek teknis, di mana dalam aspek ini yang pertama terkait penentuan lokasi usaha. Nah, dalam penentuan lokasi usaha perlu memperhatikan adanya ketersediaan bahan baku serta ketersediaan sarana prasarana. Di mana bahan baku yang digunakan dalam usaha ini yaitu telur bebek. Nah, pemilik usaha memasok bahan baku dari saudaranya yang memiliki peternakan bebek. Nah, setiap hari pemilik usaha melakukan pembelian bahan baku yang kurang lebih sebanyak 200 butir telur. Nah, sarana prasarana yang digunakan pada usaha ini sudah cukup baik, di mana sarana yang digunakan meliputi peralatan produksi telur asin seperti ember, panci besar, kompor gas, dan lain-lain. Sedangkan untuk prasarana usaha ini meliputi akses jalan raya yang bagus dan tempat usaha yang sudah cukup baik. Nah, yang kedua terkait pemilihan layout. Teknologi dan desain tata letak yang diterapkan pada usaha ini masih tergolong tradisional, di mana jenis tata letak yang diterapkan pada usaha ini yaitu proses layout atau tata letak yang mengelompokkan workstation berdasarkan pada kesamaan proses. Nah, dapat diperhatikan pada gambar tersebut, di mana A yaitu tempat proses persiapan dan persortiran bahan baku, B merupakan tempat proses pencucian, C merupakan tempat proses pembuatan adonan dan pemeraman telur, D merupakan tempat proses perebusan telur, dan yang terakhir E merupakan tempat telur yang sudah jadi dan siap untuk dijual. Nah, yang ketiga yaitu terkait proses produksi. Yang pertama, di mana proses yang pertama yaitu penjemuran telur, yang kedua yaitu pembuat adonan untuk pengasinan, yang ketiga yaitu proses pengasinan telur, dan yang keempat yaitu pemeraman telur selama kurang lebih 8-10 hari, yang kelima yaitu pencucian telur setelah diperam, yang keenam yaitu perebusan telur dalam panci menggunakan api kecil selama 45 menit, dan yang terakhir yaitu telur sudah siap dan dapat dipasarkan. Yang kedua yaitu terkait aspek pasar dan pemasaran. Keberhasilan kinerja keuangan sering bergantung pada kemampuan pasar dan pemasaran, operasi, akuntansi, sumber daya manusia, serta fungsi lainnya. Dan yang pertama yaitu terkait permintaan pasar. Nah, permintaan akan telur asin pada usaha ini cenderung mengalami peningkatan pada saat tertentu. Misalnya ketika suatu masyarakat mengadakan suatu acara seperti pernikahan ataupun tasyakuran dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu terkait segmenting pada usaha ini, yaitu mencakup wilayah di beberapa kecamatan di Sidoarjo. Yang ketiga yaitu terkait targeting pada usaha ini, yaitu mencakup wilayah pemasaran secara merata di seluruh kecamatan di Sidoarjo dengan target konsumen yang berpendapatan 2 juta sampai 5 juta dengan kelas sosial yaitu menengah ke atas. Yang keempat yaitu positioning serta bauran pemasaran dengan menggunakan 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion, di mana produk yang diusahakan pada usaha ini tentunya yaitu telur asin. Nah, penetapan harga yang digunakan pada usaha ini yaitu mengikuti harga pasar, di mana pemilik usaha menjual telur asinnya dengan harga 2.800 jika ukurannya besar, dijual dengan harga 2.500 jika ukurannya kecil per butirnya. Kemudian untuk tempat pemasaran hasil produksi usaha telur asin ini yaitu di toko, di pasar, dan beberapa kecamatan di Sidoarjo. Kemudian untuk kegiatan promosi, usaha ini tidak melakukan kegiatan promosi, namun usaha ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat melalui obrolan atau suatu percakapan, atau bisa dikatakan suatu testi dari masyarakat yang sudah membeli produk di usaha ini.
Yang selanjutnya yaitu terkait aspek manajerial dan organisasi. Kegiatan manajemen yang diterapkan pada usaha ini meliputi manajemen bahan baku, di mana pemilik usaha selalu memperhatikan kualitas bahan baku untuk pembuatan telur asin di usahanya. Yang kedua yaitu terkait manajemen produksi, di mana pemilik usaha selalu memperhatikan kegiatan proses produksinya agar kualitas telur asinnya tetap terjamin dan tidak mengecewakan. Nah, berikut merupakan bagian struktur organisasi pada usaha telur asin Bu Mufidah, di mana pemilik bertugas memimpin, mengelola, serta sebagai penanggung jawab. Kemudian pada bagian produksi, bertugas mengelola bahan baku mentah sampai menjadi telur asin. Kemudian pada bagian pemasaran ini ada Pak Mualim dan Ibu Kofia, di mana Pak Mualim bertugas menangani kegiatan penjualan dan pengiriman produk telur asin ke toko-toko dan di pasar di beberapa kecamatan di Sidoarjo. Kemudian Ibu Kofia ini bertugas menangani pembelian telur asin untuk suatu acara. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek finansial. Analisis kelayakan finansial pada usaha ini dilakukan menggunakan perhitungan net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, dan net BC dengan suku bunga yang berlaku yaitu sebesar 14%. Kemudian berdasarkan perhitungan NPV dengan tingkat suku bunga 14%, menghasilkan NPV sebesar 3.503.982,02, di mana artinya NPV lebih besar 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha telur asin Bu Mufidah layak untuk dikembangkan. Kemudian berdasarkan perhitungan IRR memiliki nilai IRR sebesar 19%, artinya lebih tinggi dari suku bunga yang berlaku yaitu sebesar 14%, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha telur asin Bu Mufidah layak untuk dikembangkan. Nah, yang terakhir berdasarkan perhitungan net BC memiliki nilai sebesar 1,85 pada tingkat suku bunga yang berlaku 14%, artinya nilai net BC lebih besar 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha telur asin Bu Mufidah layak untuk dikembangkan. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai aspek lingkungan. Suatu bisnis dikatakan layak berdasarkan aspek lingkungan ketika kondisi lingkungan sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis dan mampu memberikan berbagai manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Nah, pada usaha telur asin ini tidak terdapat limbah yang ditimbulkan atau dihasilkan dari kegiatan produksi telur asin usaha ini. Nah, pemilik usaha juga selalu menjaga kebersihan lingkungan usahanya agar tetap menjaga kualitas dan kehigienisan dari produk telur asin itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu terkait aspek hukum. Sebelum bisnis dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap aspek hukum perlu dilakukan agar nantinya suatu bisnis yang dilaksanakan tidak mengalami kegagalan akibat terbentur masalah hukum atau perizinan. Nah, kemudian terkait masalah lahan yang digunakan untuk mendirikan usaha ini merupakan lahan milik pribadi Ibu Mufidah, di mana tanah yang digunakan usaha ini telah terdaftar pada lembaga pertanahan dan perpajakan, sehingga pemilik usaha harus membayar pajak atas tanah yang digunakan untuk melaksanakan usaha telur asinnya. Kemudian pemilik usaha juga telah melakukan pengurusan izin usaha yaitu situ atau surat izin tempat usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Jadi dari aspek hukum usaha telur asin Bu Mufidah ini dapat dijalankan. Nah, yang selanjutnya terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Secara ekonomi dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar karena usaha ini dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat di dekat usaha itu sendiri. Kemudian hal tersebut juga dapat membantu sumber pendapatannya. Nah, keberlangsungan usaha telur asin Bu Mufidah ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di lingkungan sekitar karena usaha ini tidak merugikan dan tidak bertentangan dengan adat atau budaya yang berlaku di wilayah tersebut. Jadi aspek sosial, ekonomi, dan budaya usaha telur asin ini layak untuk dijalankan karena tidak merugikan baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Berdasarkan pada aspek-aspek yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pada usaha telur asin Bu Mufidah layak untuk dijalankan atau dikembangkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait analisis kelayakan usaha agribisnis pada usaha telur asin Bu Mufidah. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. I'm so sorry for my mistake, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Bye-bye.